Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Yamin dengan stambuk F1C1180886 akan membahas materi tentang pemanfaatan limbah biomasa menjadi etanol dengan bakteri Spirogyra sp. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja masuk pada materi. Fermentasi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan energinya tanpa adanya oksigen. Skema proses fermentasi, raw material bahan baku, fermenter mikroba, serta produk. Untuk raw material bahan baku tersendiri yaitu mikroalga, fermenter mikrobanya itu Saccharomyces cerevisiae, dan produk yang dihasilkan adalah etanol. Pendahuluan, etanol merupakan salah satu produk hasil fermentasi dari bahan yang mengandung gula sederhana, pati atau bahan berserat lainnya. Etanol dapat diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati atau dari tanaman yang mengandung lignoselulosa melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Saat ini, pengembangan bioetanol berpusat pada bahan pangan yang banyak mengandung glukosa, seperti jagung dan kedelai. Jika bahan bakar nabati terus-menerus dibuat dari bahan pangan, maka akan terjadi persaingan antara penyediaan pangan dan energi. Untuk menghindari persaingan tersebut, maka perlu dicari bahan non-pangan yang berpotensi untuk menjadikan bioetanol. Salah satunya adalah mikroalga. Alga memiliki proses yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol. Alga dipilih karena memiliki kemampuan tumbuh dengan cepat dan tidak memerlukan area yang luas, serta dapat tumbuh di air laut maupun air tawar, menurut Wijajah pada tahun 2009. Pemanfaatan alga sebagai bahan baku bioetanol dikarenakan kandungan karbohidrat yang dimilikinya. Kandungan karbohidrat pada alga berbeda-beda, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan hidupnya, menurut Basmal pada tahun 2008. Salah satu jenis alga yang memiliki kandungan karbohidrat dalam jumlah banyak adalah Spirogyra sp, yaitu mengandung karbohidrat kisar 33-64% berat kering, menurut Handayani dan Ariyanti pada tahun 2012. Ditinjau secara biologi, alga merupakan kelompok tumbuhan yang berklorofil yang terdiri dari satu atau banyak sel dan berbentuk koloni. Di dalam alga terkandung bahan organik, di antaranya polisakarida, hormon, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif. Fermenter mikroba. Adapun jenis mikroba yang digunakan pada fermentasi kali ini adalah mikroba Saccharomyces cerevisiae yang mengurutkan glukosa menjadi etanol. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan jenis mikroorganisme yang memiliki tahap hidup mulai dari perbanyakan, kondisi statis, kemudian mati. Bakteri ini tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pH berkisar 4-4,5. Adapun ciri-ciri mikroba antara lain kehamir, berbentuk oval atau bulat telur, ukurannya sekitar 1-5 mm atau 20-25 mm dengan lebar sekitar 1-10 mm. Koloninya berbentuk rata, lembab, mengkilap, dan halus menurut Agustining pada tahun 2012. Termasuk dalam golongan Ascomycetes karena dapat membentuk askospora dalam askus. Selanjutnya masuk pada metabolisme mikroba. Reaksi ini berlangsung secara anaerob, sehingga asam piruvat diubah menjadi asam laktat. Dalam proses ini, NADH yang diperlukan dalam siklus Krebs juga tidak terbentuk. Akibatnya siklus Krebs terhenti. NADH di luar mitokondria dapat dibentuk dari NADH melalui proses pembentukan asam laktat dari asam piruvat. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Yang pertama adalah nutrisi. Dalam pertumbuhannya, nutrisi sangat dibutuhkan untuk perkembangbiakannya, yaitu unsur karbon ada faktor karbohidrat, unsur nitrogen dengan penambahan pupuk yang mengandung nitrogen, misalnya Za, urea, amonia, mineral, dan vitamin-vitamin. Yang kedua adalah suhu. Suhu minimum dan maksimal dapat menyebabkan terjadinya dan denaturasi enzim, sehingga bakteri Saccharomyces cerevisiae tidak dapat hidup. Sebagian besar bakteri ini umumnya tumbuh baik pada kisaran suhu 30 derajat Celcius. Yang ketiga, pH. Perubahan pH juga akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba, maka dari itu perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan pH dan buffer. Nilai pH optimal berkisar pada 4-4,5. Pertumbuhan mikroba. Yang pertama itu adalah fase lag. Pada fase ini, bakteri Saccharomyces cerevisiae mulai menyusukan sel-sel dengan lingkungan.
pembentukan enzim untuk mengurai substrat. Yang kedua adalah fase eksponensial. Pada fase ini mikroba mengalami perbanyakan sel dan aktivitas sel meningkat karena pemecahan gula cukup besar. Yang ketiga adalah fase stasioner. Pada fase ini terjadi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae yang terjadi secara konstan atau tetap. Yang terakhir adalah fase kematian. Pada fase ini, konsentrasi bioetanol yang dihasilkan semakin tinggi karena adanya proses fermentasi yang berlangsung lama sehingga konsentrasi nutrien sebagai makanan Saccharomyces cerevisiae semakin menurun. Masih pada fermenter mikroba, adapun kekurangan dan kelebihan mikroba. Kelebihannya antara lain cepat berkembang biak, yang kedua tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, yang ketiga adalah tahap terhadap suhu yang tinggi, yang keempat adalah mempunyai sifat stabil. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah tidak dapat memanfaatkan nitrat sebagai sumber nitrogen, yang kedua tidak dapat mengeluarkan protease, yang ketiga jika penggunaannya tidak diperhatikan maka fermentasi yang akan dihasilkan kurang maksimal. Media fermentasi. Fermentasi kali ini menggunakan media PDA atau potat dextrose agar. Salah satu media yang digunakan untuk pengujian kamir adalah PDA atau potato dextrose agar yang memiliki pH yang rendah pH 4,5 sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7,0 dan suhu optimum untuk pertumbuhan antara 30 derajat Celcius. Syarat media pertumbuhan mikroba yaitu diantaranya adalah suhu, yang kedua sterilisasi, yang ketiga derajat keasaman, yang keempat susunan makanan, dan yang kelima adalah tekanan osmosis. Adapun diagram alir fermentasi biomasa, yaitu yang pertama hidrolisis, produk gula sederhana, fermentasi, produk atau etanol, kemudian pemurnian etanol. Produk. Pada gambar merupakan deskripsi kadar etanol, merupakan pengaruh variasi asam dalam fermentasi biomasa berbahan baku alga pada bakteri Spirogyra terhadap kadar etanol. Adanya variasi jenis dan konsentrasi asam tidak terpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan dari fermentasi alga Spirogyra sp. Fermentasi alga Spirogyra sp menggunakan Saccharomyces cerevisiae selama 10 hari menghasilkan etanol tertinggi sebanyak 7,537%. Penurunan kadar etanol yang dihasilkan karena mikroorganisme yang melakukan fermentasi telah mati sehingga tidak dapat mengubah monosakarida menjadi alkohol yang diinginkan. Maka perlu dilakukan pengukuran waktu optimum fermentasi dengan cara mengukur kadar etanol yang dihasilkan selama 24 jam sekali. Adapun ciri-ciri etanol adalah mudah terbakar, tidak berwarna, mudah larut dalam air, bersifat netral, memiliki pH 7, merupakan pelarut nonpolar. Waktu fermentasi. Fermentasi yang dilakukan selama 10 hari dilakukan pada suhu ruang antara 27 sampai 31 derajat Celcius. Peristiwa itu umumnya berlangsung selama 3 sampai 5 hari. Jadi dalam rentang hari itu dapat dimungkinkan kadar etanol yang dihasilkan tinggi dan menurun kembali pada hari ke-6 dan seterusnya. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.